mau ngerayen motor ini yang kemarin baru jadi ya bro. Di apa sih yang dimaksud dengan inrayen gitu ya? Seberapa penting gitu ya? Apa yang dimaksud dengan inrayen ini? Menurut saya itu penting ya dilakukan untuk inrayen ini. Memiliki aturannya tersendiri lah bro gitu ya. Tentu ini harus kalian pahami juga untuk proses inrayen ini ya. Nah mungkin kalian dari segi inrayen mungkin kalian bisa melihat video gua yang kali ini bro. Oke bro, kita lanjut lagi nih, intrain lagi ya. Naikin gasnya itu perlahan ya, jangan ngejut bro. Oke. Tahan. Masukin. Kira-kira jangka waktunya berapa hari gitu ya untuk kita melakukan intrayen ini. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabarnya teman-teman dan nonton lagi di channel gua ya. Betul. Jadi video kali ini gua mau ngerayen motor ini yang kemarin baru jadi ya bro. Gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan inrayen gitu ya? Mungkin sebagian daripada teman-teman itu udah ada yang tahu dan juga belum tahu mungkin ya apa yang dimaksud inrayen gitu ya. Tapi gue di sini disclaimer dulu ya, bahwasanya cara saya ini paling benar gitu juga ya, jangan bro. Mungkin ya dari mekanik-mekanik lain itu banyaklah cara dan tipsnya gitu ya, atau aturannya itu punya pengalaman tersendiri lah gitu ya. Jadi inrayen itu adalah sebuah penyesuaian ya, sebuah penyesuaian yang mana motor kita ini sudah melakukan pergantian pada komponen-komponen tertentu gitu coy. Jadi seberapa penting gitu ya apa yang dimaksud dengan inrayen ini, sehingga dibutuhkanlah kita untuk inrayen gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi itu sebuah penyesuaian ya pada komponen-komponen tertentu. Jadi komponen apa aja yang udah diganti, kemudian kita wajib melakukan inrayen gitu ya. Jadi untuk biasanya gitu ya, inrayen dilakukan ketika kita tuh melakukan pergantian pada kayak blok silindernya, terus juga pistonnya gitu ya, itu dalam keadaan baru, terus setang seher dan juga lar kruk as. Seperti motor inilah contohnya kemarin yang sudah kita bongkar total dan juga kita sudah melakukan pergantian baru pada blok silindernya dan juga setang sehernya coy. Itu ya. Jadi penting nggak sih ya apa yang dimaksud dengan inrayen? Menurut saya sih itu penting, nggak penting sih ya, tapi menurut saya sih penting coy. Menurut saya itu penting ya dilakukan untuk inrayen ini itu coy. Kenapa inrayen ini sangat penting untuk dilakukan? Jadi ibarat kata itu gini, kita termasuk saya dan juga kalian, kita masuk dalam lingkungan baru nih, ibarat kata ya, kita masuk dalam lingkungan baru. Misalnya kita di lingkungan kerja kita yang baru gitu ya, kita yang udah lama nganggur terus kemudian kita kerja di suatu lingkungan yang baru gitu, tentu kita membutuhkan penyesuaian bro gitu ya. Kita membutuhkan penyesuaian tentang ya kita ini positif capek lah badan kan, pegel-pegel gitu ya awal-awal kita masuk kerja gitu lah. Terus juga dari segi lingkungan itu juga kita harus dapat menyesuaikan lingkungan tersebut gitu kan. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan di lingkungan tersebut, otomatis kita akan mental gitu ya, ibarat kata itu kita ya keluar gitu kan, nggak bisa terus di situ gitu kan. Tapi kalau untuk di sepeda motor kita nggak mungkin keluar, tapi sepeda motor itu malah akan rusak bro gitu ya, karena dari cara kita melakukan intrayen tersebut salah itu tadi ya. Itu jadi menurut saya itu lumayan penting dilakukan ya. Nah untuk inrayen sendiri itu apa ya, memiliki aturannya tersendiri lah bro gitu ya. Tentu ini harus kalian pahami juga untuk proses inrayen ini ya, karena itu adalah proses masuk ke proses penyesuaian gitu coy. Jadi aturannya apa aja sih gitu ya, kalian itu bertanya gitu ya. Aturan yang pertama itu pas motor kita sudah melakukan pembongkaran, terus udah rakit nih, udah jadi, udah nyala motor, itu kita lihat dulu olinya naik enggak, sirkulasi olinya itu lancar apa enggak gitu bro.
dilihat dari dexernya itu pas mesin dinyalakan olinya nyala apa enggak gitu ya, maksudnya ke atas apa enggak gitu pas nyala mesin sepeda motornya gitu. Terus juga kalau kita menggunakan sistem radiator pendinginnya ini kan, kalau di motor Vixen ini kan kita menggunakan apa, sistem pendinginnya kan air radiator nih. Pastikan untuk radiatornya ini bersirkulasi dengan lancar dan juga baik gitu ya, sebelum kita melakukan perjalanan inline itu tadi maksudnya. Jadi pelumasannya itu benar-benar maksimal gitu, dan juga pendinginannya bekerja dengan baik gitu bro. Jadi untuk mencegah kerusakan dini lah gitu ya. Waktu mesin udah nyala, udah hidup, oli juga udah bersirkulasinya sudah lancar, kita diamkan aja dulu ya, mesin dalam keadaan nyala, diamkan secara langsung, nggak usah digas-gas dulu. Biarin supaya pistonnya itu bekerja ya, mesinnya itu bekerja tanpa beban, sehingga dia berputar itu tanpa beban bro gitu. Jadi secara ringannya itu dia dapat menyesuaikan tersendiri lah nanti di dalam mesin ini bekerja gitu ya. Jadi diamkan beberapa saat, entah itu 30 menit atau sejam, itu nggak apa-apa bro gitu. Yang penting sistem pendinginannya itu tadi bekerja dengan baik gitu ya itu. Nah terus kalau kita sudah menyalakan itu dengan entah itu 30 menit atau sejam, barulah kita bisa menggunakan motornya ini. Kita jalanin pelan-pelan ya, jangan gas secara lanjut gitu. Hal-hal yang apa, naik turun RPM itu benar-benar harus santai lah, nggak usah kayak kita bawa motor kayak orang gila gitu ya. Jadi santai aja ngegasnya, perlahan naikin RPM-nya perlahan gitu. Nanti ada video untuk contohnya ya dari Inrayan ini sendiri. Jadi naikin RPM itu santai aja, nggak usah kayak orang apa ya, kayak orang mau balapan lah gitu, jangan bro. Nah terus kalau untuk di motor kopling itu hindari engine brake. Karena dari engine brake sendiri itu kan beban. Kita naik motor nih lempeng gitu ya jalan, terus kita tiba-tiba mungkin remnya nggak terlalu makan atau nggak terlalu pakem, terus kita menggunakan engine brake, tentu bebannya itu tertumpu pada mesin sepeda motor ini bro gitu ya. Yang mana mesin sepeda motor ini blok silinder dan pistonnya ini masih baru, jadi tingkat gesekannya itu sangat tinggi ya, karena dia masih memang itu kan masih sangat seret banget gitu bro. Jadi ada potensinya ketika kita nggak gas ngejut, terus kita pakai engine brake, itu terjadinya kerusakan dini gitu ya. Makanya hindari dulu dari gas ngejutnya, dari engine brake-nya, itu kita hindari dulu bro. Jadi hindarin juga nih untuk beban yang terlalu berat gitu ya. Jadi yang poinnya utama itu aturannya, narik gasnya jangan terlalu ngejut, engine brake-nya dihindarin, terus juga kurangi bebannya dulu bro gitu. Makanya saya dulu waktu kerja di bengkel itu saya selalu di rent, mau itu coba di inline dulu gitu kan, karena orangnya ngasih gitu kepercayaan ke bengkel kita dulu ya. Jadi untuk dilakukan inline karena memang berat badan saya itu nggak nyampe 50 kilo dulu bro gitu ya. Sekitar 48 kilo itu saya dulu ya tahun 2018 kalau nggak salah. Sekarang ya naiknya cuma 2 kilo aja, 50 kilo ya. Jadi masih bisa lah gitu lah untuk dilakukan inline pelan-pelan ya, jangan gas secara lanjut gitu. Hal-hal yang apa, naik turun RPM-nya itu benar-benar harus santai lah, nggak usah kayak kita bawa motor kayak orang gila gitu ya. Jadi santai aja ngegasnya, perlahan naikin RPM-nya perlahan gitu. Nanti ada video untuk contohnya ya dari Inrayan ini sendiri. Dengan cara saya menjelaskan seperti ini itu bertujuan ya kita saling tukar apa ya, tukar pengalaman lah, kita sharing lah di sini gitu ya. Jadi jangan menganggap cara saya ini paling benar gitu juga ya, jangan bro. Mungkin ya dari mekanik-mekanik lain itu banyak lah cara dan tipsnya gitu ya, atau aturannya itu punya pengalaman tersendiri lah gitu ya. Jadi ya di sini kita sharing-sharing gitu. Mungkin dengan cara saya seperti ini ya mungkin bisa kalian terapkan juga gitu ya, karena dari segi pengalaman memang saya sudah membuktikan lah gitu ya bro sendiri, memang ya motor jadi lebih awet lah gitu bro. Kerusakan-kerusakan dini itu dapat terhindari gitu ya.
Nah, mungkin kalian dari segi interaksi mungkin kalian bisa melihat video gua yang kali ini, bro. Ayo kita mulai lagi intrainnya. Satu gigi dua, tahan. Nah, rame bro. Oke bro, kita lanjut lagi nih, intrain lagi ya. Kalian perhatikan, ini gigi dua ya, masuk gigi tiga. Nah, kalau kalian harus tiba-tiba ngerem kayak gini, koplingnya tarik loh untuk motor kopling bro. Jadi jangan terlalu nggak engine brake dia ya, gitu nggak tertahan di mesin gitu bro. Bebannya. Kita mulai lagi nih dari gigi berapa ini? 3 kayaknya. Terus gas, naikin gasnya itu perlahan ya, jangan ngejut bro. Oke? Tahan. Masukin. Wah rame bro. Terus masih rame sih ya, agak ngeri-ngeri gitu. Intinya kayak gitulah, perlahan ngegasnya bro ya, naikin RPM-nya itu perlahan gitu. Stabilkan RPM-nya baru kita langsung oper gigi. Stabilkan RPM-nya kita baru oper gigi. Intinya itu di situ bro. Jadi jangan. Jadi RPM-nya itu kalau pas kita ngoper gigi itu stabil ya. Itu. Jangan RPM rendah oper gigi itu kan kerja mesinnya itu nanti berat gitu loh bro. Karena rasionya besar kan. Kayak gitu. Nah, itu tadi bro, poin utamanya ya. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi ya. Jadi kita itu jangan ngegas yang terlalu menyentak lah gitu ya. Terus juga ya engine brake-nya dihindarin gitu. Untuk motor kopling ini biasanya sering banget orang itu engine brake gitu ya. Sementara dalam waktu intrain ini hindarin terlebih dahulu engine brake-nya, terus juga ya kurangin bebannya dulu gitu ya. Kalau bisa ya sendiri aja dulu selama 1 minggu itu ya kita lakukan, jangan boncengan dulu lah gitu ya, kita style pelit dulu sama temen atau apapun itu. Kalau bisa ya kita sendiri dulu lah gitu ya, jomblo dulu lah naik motornya gitu, bonceng angin dulu bro, kayak gitu ya. Terus kalian ini bertanya gitu ya, dari intrain ini kira-kira jangka waktunya berapa hari gitu ya untuk kita melakukan intrain ini. Intrain itu dalam jangka waktu kayak 4-5 hari atau seminggu gitu ya. Dan mungkin itu aja sih kalau untuk intrainnya ya sendiri ya. Mungkin kalau kalian punya cara atau triknya tersendiri ya silahkan aja, kalau memang kalian punya pengalaman tersendiri gitu ya. Jadi kita itu nggak usah berdebat lah gitu ya, karena beda mekanik ya, tentu beda taktik dan juga beda pengalamannya bro, kayak gitu. Kalau kalian punya saran dan masukan ya silahkan saja atau menambahkan di kolom komentar bro, gitu ya. Jadi jangan kayak gitu doang, masa iya motor udah jadi kok gitu kan, nggak perlu kayaknya intrain, motor asal udah jadi dipakai ya nggak bisa juga kayak gitu bro. Ntar malah terjadinya kerusakan dini gitu. Kalian sudah mengeluarkan dana untuk melakukan perbaikan gitu ya, terus tiba-tiba motor kalian itu nggak lama dari bongkar tersebut rusak lagi gitu kan, tentu ya rugi lah gitu bro. Terus juga ya kalau bisa dalam melakukan perbaikan kalian itu cari ya mekanik yang memang benar-benar paham di bidangnya, jangan sekedar
dan itu banyaklah oknum ya, mekanik itu saya sebutnya oknum, nakal-nakal gitu ya. Itu jadi kalian wajib hati-hati juga di situ ya. Meskipun kalian sudah lakukan intrain dengan baik dan benar, namun mekaniknya itu dalam melakukan perbaikan nggak baik juga, nggak benar juga, ya tentu tetap terjadi kerusakan dini bro, gitu ya. Intinya berimbang lah antara mekanik dan juga intrainnya dilakukan dengan baik gitu bro. Jadi nggak bisa saling apa ya, nggak bisa ini salah satu dari itu gitu. Mekaniknya bagus terus inline-nya juga bagus, tentu ya hasilnya juga mantap bro, bagus gitu ya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan dari inline ini sendiri gitu ya. Kalau kalian seperti tadi kayak kalian punya pengalaman sendiri ya silahkan saja pakai pengalaman kalian pribadi gitu ya, atau kalian memiliki saran untuk saya pribadi ya silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin saya akhiri ya untuk video kita kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf dan terima kasih yang sudah nonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.